Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, dimanapun kalian berada. Mana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan ceria. Walaupun berada di masa pandemi COVID seperti saat ini. Kali ini kita belajar bersama Bu Wahyu Widiati ya. Hari ini kita belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran 4. Bagaimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai belajar. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Anak-anak, sekarang kita belajar pada kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Kali ini kalian belajar bersama Bu Wahyu ya. Kompetensi dasar pada subtema kita berada pada 3 muatan pembelajaran, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Kompetensi dasar pada PKN ada 4. Yang pertama, menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab serta sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan untuk SBDP, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, serta menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran 4 ini adalah dengan kegiatan mencari tahu mengenai jenis pantun dalam sebuah prosesi adat pernikahan, kalian dapat menjelaskan isi pantun dan tulisan berdasarkan jenis pantunnya secara lisan. Dengan membaca teks tentang interaksi manusia, kalian dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dengan benar. Dengan kegiatan menulis kesimpulan dari bacaan yang telah dibaca, kalian dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dengan kegiatan mengamati gambar, upaya pembangunan ekonomi di daerah
gunungan dan daerah pantai, kalian dapat membuat tabel perbandingan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dengan kegiatan membaca teks tentang mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kalian dapat mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Dan tujuan yang terakhir, dengan kegiatan diskusi mengenai hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, kalian dapat menyebutkan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah prosesi pernikahan adat Melayu yang diawali dengan saling berbalas pantun. Coba kalian tebak, ini ada daerah mana ya? Pada pelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pantun. Nah, pantun yang disajikan dalam pernikahan termasuk pantun apa ya? Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun tua. Nah, kenapa disebut dengan pantun tua? Alasannya, pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya suatu daerah, pantun tersebut berjenis pantun tua. Budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Budaya terdiri dari interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Sekarang bukalah buku tema 4-mu pada halaman 117. Ayo membaca. Bacalah bacaan mengenai faktor terjadinya interaksi antar warga masyarakat. Video ini boleh di-pause dulu. Kalian ke pembelajaran 4 ini membaca dulu halaman 117. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Sebagai contoh, saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina akan berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 01 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya. Ibu Lina sudah sampai di rumah.
Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 01 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 01 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga masyarakat RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya, semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa ya perbedaan dari ketiga kata tersebut? Nah, sekarang kalian buka buku tema 4-mu halaman 120, ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Video ini kamu pause lagi ya. Setelah selesai membaca, boleh kamu lanjutkan videonya. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaannya di antara keduanya. Tuliskan pendapatmu dalam kolom berikut. Tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkunganmu? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan apa kewajibanmu itu. Apa hakmu terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Dan apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Kamu jawab ya. Demikian anak hebat, kita tadi sudah belajar ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, kalian boleh membuka buku lagi atau boleh diulang lagi melihat pada tayangan YouTube. Tentu harus didampingi orang tua ya. Jangan lupa kita harus rajin berolahraga, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan juga selalu memakai masker. Salam sehat, salam semangat, salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.